Salam bosku semua, mungkin ini bab terakhir untuk malam ini. Tapi sebelumnya saya mohon maaf. Saya tidak sempat mengedit tulisan di ceritanya. Saya Patriar ke-10 matanya sudah sedikit rabun. Karena dari tengah hari lihat tulisan terus. Jadi penglihatan saya agak kabur. Jadi apabila ada tulisan yang agak tidak nyambung, itu bukan bagian dari cerita. Mohon bosku semua paham. Dan jangan lupa, semakin banyak like dan komen, saya, Patriar ke-10 keluarga pengganti admin akan lebih semangat. Walaupun tidak dapat gaji. Hehehe, hehehe. Terima kasih. Lanjut, novel Raja Tertinggi. Bab 791. Kamu tidak mengizinkan itu. Hari ini adalah hari peringatan kematianmu tahun depan. Jadi kamu bisa masuk neraka. Dasar bajingan yang tidak berbahaya. Kata gadis cantik yang memegang pisau di depan Omi. Hahaha. Omi tertawa dan berkata, kecantikan. Kamu menodongkan pisau ke leherku, tetapi kamu lambat bertindak. Kamu tampaknya cukup baik. Tidak mungkin bagiku untuk bersikap baik kepada orang sepertimu. Yoyo, kamu tahu kenapa aku tidak melawan sama sekali? Itu karena kamu tidak mampu melawanku sama sekali. Kamu bukan apa-apa jika kamu tidak mengandalkan keluargamu. Kamu adalah sampah kelas dalam. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat. Hahaha, gadis cantik, aku cukup menyukaimu. Jadi tetaplah bersamaku malam ini. Kata Omi. Pada saat ini, pria bernama Kingsu mendengus. Kamu masih tidak tahu kapan kamu sekarat. Omi menatap pria itu dan berkata, kamu dan kecantikan ini sepertinya saling menyukai tapi melihatmu, sepertinya kamu belum sepenuhnya menembus lapisan hubungan itu dengan baik. Kecantikan yang begitu indah, kamu sebenarnya belum melakukannya. Tidur dengannya sampai sekarang, bukankah itu tawaran yang bagus untukku? Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat. Pergi ke neraka. Pria bernama Kingsu tidak tahan lagi dan membunuh Omi dengan pedang. Namun, di detik berikutnya, Omi tidak memerciki darah di tempat seperti yang diharapkan semua orang, melainkan Omi menjepit dua jari pada pedang Kingsu. Ingat URL, Kansu 8, net. Pria bernama Kingsu terkejut, sama sekali tidak mengharapkan dia untuk membunuh dengan pedangnya, tapi dia terjebak di antara dua jari. Kedua jari Omi terlipat dengan kuat, dan dengan suara gemerincing, pedang Kingsu tersegmentasi menjadi beberapa bagian dan berserakan di tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Keempat pembunuh itu terkejut. Omi berkata kepada wanita cantik yang memegang pedang di lehernya, cantik, apakah kamu tidak akan memindahkan pedang itu? Anda. Kekuatan internal Omi tiba-tiba berserakan, dan dengan suara gemerincing, pedang di lehernya pecah berkeping-keping, dengan hanya gagang yang tersisa di tangan wanita cantik itu. Kamu. Wanita cantik itu ngeri dan menatap Omi tidak percaya. Wanita lain berkata, Song Xiaolou, bukankah kamu sampah? Mengapa ranah itu hanya gerbang dalam dan begitu kuat? Tidak mungkin. Hahaha, bagaimana aku bisa, Song Xiaolou, menjadi sesuatu yang bisa diketahui oleh anak-anak kecil yang bodoh? Pergilah, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Pergi. Pria bernama Kingsu sedang sibuk. Keempat pembunuh itu tiba-tiba siap untuk mundur, tetapi takut bahwa Omi akan kembali pada kata-katanya seperti, sangat waspada saat mereka mundur. Omi terdiam, jika mereka benar-benar ingin membunuh mereka, bagaimana mereka bisa waspada? Omi tidak ingin membunuh mereka, bagaimanapun juga, dia bukan Song Xiaolou yang asli, dan dia tidak tahu apakah Song Xiaolou ini telah meninggal malam ini dalam sejarah nyata. Kemungkinan besar, bagaimanapun juga orang-orang seperti Song Xiaolou yang melakukannya. Semua hal buruk tidak boleh berumur panjang. Tunggu, Omi tiba-tiba berteriak, apa? Mencoba membunuh kita lagi? Kata gadis cantik bernama Yang Si itu. Omi tersenyum, tidak, saya masih memiliki sesuatu untuk dikatakan. Kami tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Kamu bisa membunuh jika kamu mau. Jika kami tidak berhasil membunuhmu hari ini, kami pasti bisa mengambil nyawamu ketika pamanku kembali di masa depan. Omi berkata, cantik, namamu Yang Si kan? Jadi bagaimana jika saya, kata gadis cantik bernama Yang Si. Kamu sangat cantik, tuan muda ini sangat tertarik padamu, apakah kamu ingin menjadi teman? Hahaha konyol, aku benci membunuhmu, memakan darahmu, meminum dagingmu, maukah aku berteman denganmu? Omi berkata, cantik, kamu agak gugup berbicara. Oh, kamu harus minum darahku dan makan dagingku, bukan makan darahku dan minum dagingku. Pria bernama Kingsu berkata, Yang Si, jangan bicara omong kosong dengannya, ayo pergi. Mengatakan itu, keempat pembunuh itu terbang keluar jendela. Tapi begitu mereka terbang keluar jendela, sebuah suara marah datang dari luar. Mau pergi, tidak mungkin. Ternyata itu adalah sahabat karib Omi, Wang Kai. Keempat pembunuh itu tertekan dan ditemukan oleh Wang Kai, empat anak muda yang datang untuk membunuh Omi, yang masih sangat muda. Lawan dia, salah satu dari mereka akan pergi jika kita bisa. Kata salah satu pria itu. Pria bernama Kingsu juga berkata, sudah kubilang kenapa pencuri anjing itu melepaskan kita, tapi ternyata dia tidak mau melakukannya sendiri. Pencuri anjing adalah pencuri anjing. Pada saat itu, suara Omi datang dari jendela, Wang Chai, biarkan mereka pergi. Tuan muda kedua, bagaimana ini bisa terjadi? Mereka di sini untuk membunuhmu. Wang Kai sedang sibuk. Omi berkata tegas, aku bilang biarkan mereka pergi. Kamu biarkan mereka pergi, bukan omong kosong, oke? Tuan muda, jika Anda melepaskan orang yang mencoba membunuh Anda, pasti akan ada masalah di masa depan. Wang Kai agak tidak patuh, bagaimanapun, di matanya Omi adalah tuan muda yang sia-sia. Dia tidak sangat setia pada Omi, alasan mengapa dia melindungi Omi adalah karena keluarga Song, bukan Song Xiaolou. Alis Omi berkerut, Wang Kai, jika kamu menolakku sekali lagi, aku tidak akan sopan padamu. Ya, tuan muda kedua.
Wang Kai melihat bahwa Omi marah, yang membiarkannya pergi. Meskipun dia tidak takut pada Omi, tetapi jika Omi pergi ke Tuan Muda Sulung atau Tuan Tua untuk mengeluh, dia akan habis. Ayo pergi. Baru kemudian keempat pembunuh itu pergi dengan hati-hati, agak tidak dapat memahami mata Omi kenapa Song Xiaolou ini sedikit berubah. Omi tidak lagi memperhatikan mereka, dan kembali ke kamarnya untuk melanjutkan tidur. Ini bukan hidupnya untuk Omi. Tujuan utama Omi adalah untuk mempelajari seni penyembuhan. Yang lainnya jangan buang waktu jika Anda bisa. Meskipun, itu wanita cantik tadi sangat cantik, dan pria normal manapun mungkin memiliki keinginan untuk memilikinya. Keesokan harinya, Omi bangun lebih awal. Tok-tok, terdengar ketukan pintu dari luar. Tuan muda kedua, apakah kamu bangun? Naik, ada apa? Tuan muda kedua, tuan muda tertua memintamu untuk pergi ke sana. Oh, agar tidak menimbulkan komplikasi, Omi masih pergi ke sana apalagi Omi tidak ingin mengekspos kekuatannya. Karena mengekspos kekuatannya, seorang sampah tiba-tiba berubah menjadi orang kuat pasti akan menyebabkan badai. Dalam hal ini, bagaimana apakah Omi masih belajar seni penyembuhan? Dia akan berurusan dengan orang-orang yang tidak relevan setiap hari. Omi datang ke sebuah paviliun di mana seorang pria berusia sekitar 30 tahun sedang minum teh. Omi tahu bahwa ini adalah kakak laki-laki Song Xiaolou, pemuda paling berbakat di kota Changmu, yang telah mencapai puncak kesempurnaan bawaan pada usia 29 tahun. Omi tidak menyangka bahwa dunia di batu memori ini sama dengan dunia nyata di luar, dan di dunia nyata di luar, mereka yang bisa mencapai puncak kesempurnaan besar bawaan sekitar usia 30 adalah jenius. Kakak, Omi memanggil dengan nada Song Xiaolou. Yah, saudara kedua ada di sini. Song Qintian tersenyum. Apa yang kakak inginkan dariku? 792. Saudaraku, tidak apa-apa, aku memintamu untuk datang dan minum teh denganku. Saudaraku, saya tidak akan minum teh dengan Anda jika saya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Aku akan sibuk dulu. Saudaraku, apa yang ingin kamu lakukan dengan terburu-buru? Saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda, saya ingin pergi ke pavilion Qingju untuk belajar seni penyembuhan. Omi tidak menyembunyikannya, tetapi dia tidak mengatakan penyembuhan, karena Omi takut kota Canggu ini tidak memilikinya. Istilah penyembuhan, hanya seni medis, seperti dunia Omi itu, tidak ada istilah penyembuhan, semuanya secara kolektif disebut seni medis. Song Qintian tertawa dan berkata, kakak kedua, kamu pria yang baik tidak melakukannya, seni penyembuhan macam apa yang kamu pelajari? Kakak ini tidak diketahui, saya tidak bisa menjadi pria sepanjang waktu dengan baik, saya ingin belajar beberapa keterampilan, selain itu, saya cukup berbakat di bidang ini. Song Qintian tampaknya agak tidak sabar, dan berkata, baiklah, saudara kedua, kamu tidak boleh pergi ke pavilion Qingju di masa depan. Kenapa? Kakak kedua, jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan, kamu melarikan diri dari pavilion Qingju tanpa alasan selain kamu tertarik pada putri pemilik pavilion Qingju, Nona Mutiara Biru. Kakak sedang memberitahumu sekarang, Nona Mutiara Biru, kamu tidak bisa bergerak. Bagaimana kamu mengatakan itu? Aku bilang kamu tidak bisa bergerak karena, aku suka Miss Blue Pearl, jika kamu berani menyentuhnya, jangan salahkan kakak karena tidak mencintaimu sebagai adik. Nada Song Qintian sepertinya tidak ada. Niatnya untuk menempatkan Omi di matanya, bagaimanapun juga, dia adalah seorang adik laki-laki yang mengandalkan otoritas keluarga, yang lain baik-baik saja, tetapi jika itu melibatkan kepentingan keluarga, saya yakin dia tidak akan berani gegabah. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Omi benar-benar tertekan, Omi tentu saja tidak takut dengan kakak ini. Alasan mengapa Omi datang ke sini dan memanggilnya kakak dengan nada suara Song Xiaolou hanya karena dia tidak ingin menimbulkan komplikasi dan pergi ke belajar kedokteran dengan tenang. Tapi sialnya, akan ada begitu banyak rintangan. Apa gadis mutiara biru? Omi tidak tertarik pada apapun, dia hanya ingin belajar seni medis. Namun, tidak ada yang percaya bahwa Omi benar-benar ingin belajar seni medis, mereka semua mengira Omi berlari ke gadis mutiara biru. Baiklah, saudara kedua, pergi dan sibuklah, wanita lain, apapun yang kamu suka, kakak mendukungmu, tetapi kamu pasti tidak menyentuh Nona Mutiara Biru, pergi. Omi berjalan keluar dari gazebo. Dalam hati, dengan mendengus jijik, yang disebut kakak laki-laki ini, di mana lawan Omi, meskipun ia berada di puncak kesempurnaan agung bawaan, ranah tubuh asli Omi juga berada di puncak kesempurnaan agung bawaan, tetapi Omi pasti akan menusuknya. Wang Kai bertanya, Tuan muda kedua, kemana harus pergi sekarang? Mengapa Anda tidak pergi ke rumah 100 bunga mencari Nona Cui kecil? Persetan dengan rumah 100 bunga kaulah yang harus pergi mencari ayam, seluruh keluargamu. Omi memarahi. Wang Kai tercengang, sedikit kewalahan, dan berkata dalam hati, bukankah kamu biasanya yang paling populer untuk pergi ke rumah kaca? Tuan kedua, kemana sekarang? Omong kosong, tentu saja kita akan pergi ke pavilion Qingju. Tapi, bukankah tuan muda tertua baru saja menjelaskannya kepadamu? Kamu tidak diizinkan pergi ke pavilion Qingju. Cek sudah jelas, apa aku harus dikendalikan oleh orang lain kemana aku akan pergi? Pergi ke greenhouse, kata Omi tegas. Bisa, tampar. Omi menamparkan, dan wajah Wang Kai tampak marah, tapi dia dengan cepat mengendalikannya, meskipun dia bisa mencubit Song Xiaolou. Song Xiaolou bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan, jadi lebih baik bertahan. Pergi ke pavilion Qingju, lebih besar dari. Ya, Wang Kai bergegas ke gerobak binatang dan meninggalkan keluarga Song, langsung menuju ke pavilion Qingju. Omi di sini untuk belajar seni penyembuhan, apapun yang menghalanginya, dia akan melakukan apa saja untuk menyapu, yang tidak ada hubungannya dengan penyembuhan. Omi tidak akan repot-repot memperhatikannya, seperti wanita cantik yang datang untuk membunuhnya tadi malam.
Jika dia benar-benar ingin memperhatikannya, wanita cantik seperti itu harus tetap menghangatkan tempat tidurnya, tapi Omi tidak melakukannya. Omi harus mengabdikan dirinya untuk mempelajari seni penyembuhan dunia ini, meningkatkan seni penyembuhannya, dan kembali untuk menyelamatkan Liona. Omi duduk di atas gerobak binatang, dan banyak orang melihat gerobak binatang Omi di sepanjang jalan dan memberi jalan karena takut menghalangi jalan Omi. Omi tersenyum, sepertinya Song Xiaolou benar-benar orang yang sadis, yang membuat orang-orang di jalan ketakutan. Dia berkendara sampai ke pavilion Qingju. Penjaga gerbang pavilion Qingju tidak berani menghentikannya dan mengizinkan Omi masuk. Memasuki pavilion Qingju, Omi segera melihat banyak-banyak pasien, tetapi juga banyak dokter. Masing-masing dokter memiliki bilik terpisah. Ada antrean panjang di luar setiap bilik, banyak pasien yang menunggu untuk dilihat, dan ada juga pasien yang sangat kuat. Sial, bukankah ini rumah sakit? Kata Omi. Itu benar, pavilion Qingju adalah rumah sakit, atau setara dengan rumah sakit, hanya saja tidak serumit rumah sakit. Omi menghitung ada lebih dari 30 dokter di pavilion Qingju. Ada juga aula dengan kotak-kotak herbal di dinding di sekelilingnya. Banyak pria dan wanita berpakaian hijau mengambil obat, dan banyak pasien menunggu untuk mendapatkan obat, seperti jendela rumah sakit untuk mendapatkan obat. Omi melihatnya dan merasa cukup menarik. Kemudian, pemilik pavilion Qingju adalah direkturnya. Pada saat itu, ketika Omi melewati bilik dokter, dia melihat sebuah tanda tergantung di pintu, yang berbunyi, Mutiara Biru, seorang dokter junior kelas 5, yang mengkhususkan diri dalam penyakit dalam, neurologi, dan perawatan trauma apapun. Biaya kunjungan, dari 120 koin perak. Yoho, sebenarnya ada benda ini. Mau tak mau Omi memikirkan rumah sakit modern dengan nama-nama seperti dokter yang merawat juga tergantung di pintu. Omi pergi. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, Omi berhenti. Omi berkata dalam hati, Mutiara Biru. Manik-manik biru di papan nama itu. Apakah manik-manik biru dari Song itu? Baiklah, kalau begitu aku akan masuk dan melihat betapa indahnya mutiara biru ini yang akan membuat Song Xiaolou dan kakak laki-lakinya jatuh cinta pada wanita ini. Omi segera mundur, berjalan ke pintu bilik yang baru saja dia masuki. Omi dengan tenang mendorong pintu itu hingga terbuka. Di dalam, seorang wanita berpakaian sederhana, yang sedang mendiagnosis kondisi pasien, melihat Omi mendorong pintu hingga terbuka dan meledak dalam kemarahan. Song Xiaolou, apa yang kamu lakukan di sini lagi? Keluar. Mata itu tampak sangat mengganggu, seolah-olah Omi adalah anjing kudis, tatapan yang membuat Omi merasa tidak nyaman juga, tapi bagaimanapun juga dia bukan Song Xiaolou, tidak perlu peduli dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan dia. Oh, Omi tersenyum dan menutup pintu. Omi berkata dalam hati, layak menjadi wanita yang membuat Song Xiaolou dan kakak laki-lakinya jatuh cinta padanya. Dia memang cantik, lebih baik daripada kecantikan yang datang untuk membunuh Song Xiaolou tadi malam, cantik kecantikan yang tidak wajar. Namun, Omi tidak berhenti mengaguminya dan langsung berjalan, sepertinya Omi belum pernah melihat wanita cantik sebelumnya. 793. Omi hendak pergi ke pemilik pavilion Qingju untuk melihat seberapa baik dia dapat mempelajari keterampilan medis darinya. Pada saat itu, seorang pasien yang lewat meletakkan catatan di tangan Omi. Omi sibuk melihat-lihat di mana pasien yang lewat. Orang yang memasukkan catatan ke tangannya ini adalah seorang wanita, wanita yang sama yang diperkosa oleh Song Xiaolou ketika Omi masuk tadi malam. Tampaknya adalah istri dari murid ketiga dari Master Pavilion Qingju. Kenapa dia menjejaliku dengan catatan? Omi segera membuka catatan itu, sementara wanita itu pergi. Catatan itu berbunyi, malam ini jam 12 datanglah ke kamarku. Apa-apaan ini? Alis Omi berkerut, mungkinkah wanita ini juga bukan wanita yang serius? Atau apakah Song Xiaolou sangat pandai dalam hal itu, dan meskipun dia kuat, dia memberi wanita ini kehidupan yang cepat. Omi melemparkan catatan itu. Ketika wanita itu berbalik tepat pada waktunya untuk melihat Omi melemparkan catatan itu, dia terkejut dan berlari untuk mengambil catatan itu dengan panik, sambil menatap Song Xiaolou dengan dendam. Omi tersenyum, kamu wanita sejati, itu menarik. Song Xiaolou, apa maksudmu? Tidak ada yang berarti, jangan ganggu aku lagi. Anda, URL pertama Kansu 8. Net, kamu apa kamu? Aku tidak tertarik padamu. Anda. Baiklah, aku bertanya padamu, di mana pemilik pavilion Qingju? Wanita itu berbalik dan pergi, terlihat sangat tertekan. Sebenarnya tebakan Omi benar, meskipun tadi malam dia adalah Song Xiaolou itu, tetapi di dalam dia tidak bisa membenci, tetapi juga ingin melakukannya lagi. Jadi hari ini untuk melihat Song Xiaolou lagi, tidak bisa menahan sama sekali. Di malam hari, dia akan memisahkan suaminya, pergi ke kamar sebelah untuk tidur. Suaminya adalah dokter yang jujur, tidak tahu bagaimana bercinta, dan dia terlihat cantik-cantik, bodi sangat terawat, semakin tidak puas dengan suami yang jujur. Jadi dia punya faktor out of wall terkubur di tulang-tulangnya. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan memberitahumu apa yang terjadi tadi malam dengan lantang. Jangan, Song Xiaolou, aku takut padamu. Pemiliknya ada di apotek. Di mana apotek? Di halaman belakang, tentu saja. Terima kasih. Omi segera pergi ke halaman belakang dan menemukan apotek. Sekilas Omi melihat pemilik Green Residence Pavilion, yang sepertinya sedang mempelajari sesuatu saat ini. Namun, yang tidak Omi harapkan adalah bahwa pemilik pavilion kediaman hijau sebenarnya adalah orang kuat di puncak alam persatuan awal. Omi awalnya ingin menggunakan lagu pengantar tidur dan menyuruhnya belajar sendiri seni penyembuhan. Tapi sekarang, rencana itu digagalkan. Mustahil bagi Omi untuk menggunakan lagu pengantar tidur padanya di puncak alam persatuan awal, dan bahkan jika dia bertarung, Omi tidak bisa mengalahkannya karena Omi tanpa pedangnya yang berat, dan dia berada di level ketiga awal. Unity Realm, dan level ketiga belum tentu merupakan kemenangan yang pasti. Omi tak berdaya, tapi Omi tetap masuk.
Pemilik pavilion Qingju memandang Omi dengan niat membunuh di matanya dan berkata, Song Xiaolou, kamu masih berani datang. Percayalah, aku akan membunuhmu. Omi tersenyum, tidak heran Song Xiaolou ingin menggunakan metode tercela pada Blue Pearl, tetapi tidak dapat berhasil. Dengan ayah dari alam persatuan, bagaimana Song Xiaolou dapat melakukannya dengan mudah? Omi tersenyum, Tuan Pavilion, saya di sini hanya untuk belajar seni medis. Keluar dari sini, jangan salahkan aku karena memelintir kepalamu jika tidak. Oh, Master Pavilion, Anda tidak akan membunuh saya. Kakek saya adalah ahli nomor 1 di kota Canggu. Nenek saya adalah ahli nomor 2 di kota Canggu. Tidak peduli yang mana, Anda tidak cocok. Jadi Anda tidak akan bunuh aku. Kamu. Pemilik museum menggertakkan giginya. Matanya benar-benar ingin membunuh sampah ini. Tapi Omi benar, konsekuensi dari membunuh sampah ini akan sangat parah. Song Xiaolou, seekor anjing melompati tembok bahkan ketika putus asa. Jangan dorong aku tidak berani membunuhmu. Hanya saja aku berhati-hati dengan kakek nenekmu. Jika aku tidak dapat menahannya suatu hari nanti, aku pasti akan membunuhmu. Jadi, sebaiknya kau tidak mencoba menyentuh putriku lagi. Jika tidak, aku akan membunuhmu bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku untuk menghindarinya. Aura pembunuhan Master Pavilion melonjak liar. Putrinya adalah garis bawah terakhirnya. Hahaha, Master Pavilion, bisakah kamu berhenti menyebut putrimu kepadaku? Aku tahu kamu memiliki putri yang cantik, tapi aku benar-benar tidak ingin menyentuh putrimu. Seperti yang aku katakan, aku di sini untuk belajar seni penyembuhan dari Anda. Keluar, pemilik museum berteriak, dan sepertinya dia akan melakukannya. Omi tak berdaya dan berkata, baiklah, aku akan keluar dulu, tapi aku benar-benar di sini untuk belajar penyembuhan darimu, aku tidak menyentuh putrimu untukmu, percayalah. Gulung, Master Pavilion memukul dengan telapak tangan. Omi segera tersentak dan keluar dari apotek, meskipun Omi tidak memiliki pedang yang berat dan sama sekali tidak cocok, tetapi Master Pavilion tidak menggunakan kekuatan penuhnya dan juga takut membunuh Omi, jadi dia meninggalkan ruang untuk kesalahan, dan Omi dengan mudah menghindari serangannya. Namun, pemilik pavilion Qingju terkejut. Tidak mungkin, meskipun saya tidak berani membunuhnya, saya mencoba untuk menamparnya sekarang, tetapi bagaimana dia bisa menghindar dengan mudah? Bukankah Song Xiaolou adalah orang dalam sampah tingkat pintu? Pemiliknya sangat terkejut melihat bahwa Omi tidak dibelah olehnya, dan bertanya-tanya apakah Song Xiaolou telah menyembunyikan kekuatannya selama ini, dan sama sekali bukan pecundang tingkat dalam. Jika itu masalahnya, maka Song Xiaolou terlalu misterius, dan semua orang di kota tahu bahwa dia adalah anak bungsu kedua yang dirampas dari semua orang kaya dan terkenal. Omi tidak pergi jauh. Omi di sini untuk belajar keterampilan medis, tidak mungkin untuk pergi dengan mudah, kecuali keterampilan medis Master Pavilion Qingju ini tidak setinggi yang dipikirkan Omi. Omi membuang-buang waktu, sehingga dia akan pergi. Pada saat ini, seorang tabib kebetulan lewat. Omi langsung menyerangnya dengan serangan yang memukau. Katakan padaku, apakah keterampilan medis Master Pavilion Qingju tinggi? Keterampilan medis tuanku telah mencapai kelas 8. Omi tidak tahu berapa banyak nilai di dunia luar yang setara dengan kelas 8 yang mereka bicarakan, jadi untuk saat ini, dia tidak tahu apakah itu parah atau tidak. Omi terus bertanya, Tuan Pavilion adalah tuanmu? Ya, semua tabib di sini, kecuali Mutiara Biru yang adalah putrinya, adalah muridnya. Jadi, seberapa jauh Anda mencapai keterampilan medis Anda? Aku di level 5 dalam penyembuhan. Seberapa tinggi level 5 dalam penyembuhan? Level 5 hanyalah ukuran kekuatan dalam mengobati luka pertempuran. Dalam hal mengobati penyakit yang sulit tidak ada batasan berapa level, semuanya tergantung pada kemampuan. Jadi, tingkat cedera pertempuran apa yang bisa kamu tangani secara kasar di level 5 levelmu? Tingkat 5. Kakakmu, apakah kamu bisa merawat pasien ini? Omi menepikan pasien yang terluka tidak jauh dari situ. Ya, dia bisa diobati jika lukanya mencapai level kelas 5 di bawah. Omi menguji pasien yang terluka ini, dan lukanya kira-kira di kelas 9. Omi menarik yang lain dan bertanya, bagaimana dengan yang ini? 794. Tidak, luka-lukanya harus setidaknya pada tingkat kelas 5, dan saya hanya di bawah kelas 5. Omi menguji pria yang terluka itu, dan mungkin butuh penyembuh peringkat 10 untuk menyembuhkannya. Kemudian, Omi menilai bahwa tingkat penyembuhan di dunia ini sama dengan tingkat penyembuhan. Satu tingkat turun sama dengan satu tingkat naik sama dengan dua tingkat. Dua nilai turun sama dengan 3 nilai, dua nilai naik sama dengan 4 nilai. Mutiara Biru itu barusan, seorang dokter di bawah kelas 5 adalah kelas 9. Mutiara Biru ini baru berusia 16 tahun, dan keterampilan medis setinggi ini pada usia 16 memang sangat jenius. Baiklah, saya akan bertanya lagi, apakah tuanmu kelas 8 atas atau bawah? Tuan kami adalah seorang dokter di bawah peringkat ke-8. Di bawah peringkat 8 itu adalah penyembuh kelas 15. Haha, itu benar-benar kuat, di dunia luar. Sepertinya saya belum pernah mendengar tentang penyembuh kelas 15, kan? Omi ingat bahwa di Kekaisaran Yan Huang, penyembuh terkuat hanya 14 kelas. Tentu saja, kita tidak dapat mengesampingkan fakta bahwa Omi tidak tahu banyak tentang mereka. Lagi pula Omi tidak akrab dengan istana Kekaisaran Yan Huang. Sama sekali. Baiklah, tidak ada urusan lagi untukmu, kamu bisa pergi. Omi melucuti serangan memesona pada tabib tadi. Master Pavilion Qingju ini sebenarnya adalah Healing Master kelas 15, Omi tidak datang ke tempat yang salah, Omi harus meningkatkan keterampilan medisnya. Ingat URL, Kansu 8, net. Tapi bagaimana dengan fakta bahwa tidak mungkin dia bisa mengajar Omi? Tampaknya perlu bagi Omi untuk membersihkan identitasnya sebelum mempelajari seni medis, untuk membuat reputasinya sebagai anak muda yang jahat menjadi lebih baik, atau setidaknya untuk menunjukkan kepada orang-orang dari guru Pavilion Qingju bahwa anak muda yang dulunya jahat itu berangsur-angsur berubah.
Menjadi pria yang baik dan bekerja keras untuk mengubah dirinya sendiri, sehingga dia bahkan dapat menerima Omi lagi dan mengajarinya dalam seni medis. Bagaimana cara mengubah citra saya? Omi duduk dengan tenang sambil berpikir. Pada saat itu, Wang Kai berjalan ke arah Omi dan berkata, Tuan Muda kedua, Tuan Muda Liang ada di sini. Siapa Tuan Muda Liang? Omi segera menggunakan lagu pengantar tidur. Kembali ke Tuan Muda kedua, Tuan Muda Liang adalah teman baikmu. Dia adalah putra dari keluarga Liang di kota Canggu. Bakatnya lebih kuat dari milikmu, tapi itu tidak tinggi. Dan sekarang ini adalah ranah Hautian. Dia adalah orang kedua di kota Canggu selain kamu, merampok dan memar porselen. Dia semua jahat. Omi senang. Dia khawatir tentang cara membersihkan identitasnya. Jadi mari kita ambil Tuan Muda Liang ini dan mulai. Omi harus mengubah citranya. Dia harus menyingkirkan hubungannya dengan mantan teman anjing Song Xiaolou. Omi bertanya, apa yang Tuan Muda Liang lakukan di Pavilion Qingju? Mencoba menjalankan Blue Pearl juga. Tidak, Tuan Muda Liang tahu bahwa mutiara biru adalah yang Anda sukai, Tuan Muda kedua, dan tidak berani menyentuhnya. Tuan Muda Liang menyukai murid ke-19 guru Pavilion, Mo Xiaoqi, dan ada di sini. Untuk menjemput Mo Xiaoqi. Oh, bagus untuk datang. Omi melihat sekilas tidak jauh, seorang playboy memegang kipas lipat mendorong membuka pintu bilik dokter. Omi segera berjalan. Ada tanda di pintu bilik dokter ini, Mo Xiaoqi, dokter kelas atas kelas 4, yang berspesialisasi dalam seks. Keluar dari sini. Xiaoqi, jangan marah, aku akan mentraktirmu makan malam-malam ini. Oke, aku akan membiarkan Xiaolou membawa Blue Pearl bersamanya. Kita berempat punya teman. Bukankah kamu dan Lanzu saudara perempuan yang baik? Hanya saja hak untuk pergi bersama. Kamu bilang oke. Keluar. Jika kamu tidak keluar, aku akan memanggil tuanku. Xiaoqi, percayalah, aku benar-benar bersungguh-sungguh. Kamu benar sekali untuk mengikutiku. Keluargaku punya banyak uang. Setelah itu aku akan menjadi bibiku. Makan dan minum makanan pedas setiap hari. Apa gunanya duduk di klinika? Ketika Omi tiba di bilik Mo Xiaoqi, dia mendengar suara-suara di dalam. Omi mendorong pintu dan masuk. Hei, Xiaolou, aku tahu kamu akan datang juga. Ketika Tuan Muda Liang melihat Omi, dia segera datang dan menepuk bahu Omi. Pada saat itu, orang lain masuk di luar pintu. Itu adalah gadis muda yang luar biasa, Mutiara Biru. Blue Pearl segera bertanya, Saudari Xiaoqi, apakah Anda baik-baik saja? Baru saat itulah Omi melihat Mo Xiaoqi, dan menemukan bahwa Mo Xiaoqi ini juga cukup cantik, meskipun tidak seindah Mutiara Biru, tetapi juga generasi yang cantik, dan pembunuh bernama yang si tadi malam tidak dapat dibedakan, usia saat itu, secara signifikan beberapa tahun lebih tua dari Blue Pearl, sekitar 18 atau 19 tahun. Mutiara Biru, aku baik-baik saja, bajingan ini dia lagi. Mo menatap Tuan Muda Liang dengan sangat jijik. Pada saat yang sama, dia juga menatap Omi dengan sangat jijik. Blue Pearl berkata kepada Omi, Song Xiaolou, kamu belum berguling. Omi tertawa terbahak-bahak, tampilan kudis menjijikkan seperti ini benar-benar tidak nyaman. Pada saat ini, Tuan Muda Liang tertawa, Xiaolou, kamu juga berusaha, malam ini aku akan mengundang Xiaoqi, kamu mengundang Lanzu, kita berempat pergi dan mabuk. Omi benar-benar lucu, jadi tidak sadar akan kesadarannya sendiri, dan dia masih belum mabuk. Omi langsung berbalik dan menamparkan Tuan Muda Liang ke tanah. Kamu, Tuan Muda Liang menatap Omi dengan marah, bahkan melepaskan beberapa giginya. Blue Pearl dan Mo Xiaoqi sama-sama terkejut. Lo kecil, apa yang kamu lakukan? Kamu gila, mengapa kamu memukulku? Tuan Muda Liang sangat marah. Orang yang memukulmu, dasar cabul, beraninya kamu datang ke Pavilion Qingju untuk mengganggu tabib. Kata Omi dengan kemarahan yang benar. Dan Mutiara Biru dan Mo Xiaoqi, yang berdiri di sampingnya, mendengar kata-kata Omi dan tertawa dingin. Song Xiaolou, kamu gila. Gila kamu saudari, orang yang mengalahkanmu, jika kamu berani datang ke Pavilion Qingju lagi di masa depan, aku akan menghajarmu. Tuan Muda Liang sangat marah. Song Xiaolou, jangan pergi terlalu jauh, mengatakan bahwa saya datang untuk mengganggu dokter. Nah, lalu apa yang kamu lakukan di sini? Jangan bilang kamu di sini untuk menemui dokter. Kamu ibu dari. Tuan Muda Liang menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu naik. Bang, Omi menamparnya lagi. Song Xiaolou, jangan paksa aku. Tuan Muda Liang hampir marah. Song Xiaolou adalah sampah tingkat sekte dalam, jika bukan karena kekuatan keluarganya, bagaimana Tuan Muda Liang bisa berteman dengannya? Mutiara Biru, apa yang mereka lakukan? Blue Pearl mendengus, jangan bicara, aku ingin melihat pertunjukan seperti apa yang ingin mereka tampilkan. Omi melihat tatapan mata juling dari Blue Pearl dan Mo Xiaoqi, dia tahu bahwa tidak peduli berapa banyak dia mengalahkan Tuan Muda Liang, aku khawatir itu akan sia-sia, dia tidak bisa membalikkan citranya, di mata mereka itu hanya anjing menggigit anjing, dan itu masih akting. Hanya mengatakan, Omi menghela nafas dan menendang Tuan Muda Liang keluar. Dia akan mengatakan sesuatu kepada Blue Pearl dan Mo ketika seorang pria berlari masuk dan berkata, Blue Pearl, itu tidak baik. Apa yang salah? Pria yang berlari masuk memandang Omi dan berkata, Lagu Kintian ada di sini. Apa yang dia lakukan di sini? Lanzu memandang Omi dengan sangat jijik, saudara laki-laki dan perempuannya ada di sini, itu benar-benar menjijikkan. Hati Omi berdegup kencang, diam-diam berkata, Lagu Kintian. Bukankah itu kakak Song Xiaolou? Oh sial, pagi ini dia juga menyuruhku untuk tidak pergi ke Pavilion Qingju lagi, tapi aku datang ke sini dan dia datang kepadaku untuk mencari Nona Blue Pearl lagi, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Omi pedalaman tidak khawatir, Song Kintian sama sekali bukan tandingannya, Omi hanya tidak ingin menimbulkan komplikasi sebelum dia tidak repot-repot memperbaikinya. 795. Blue Pearl segera berjalan keluar, dan menatap Omi dengan sangat jijik saat dia melewatinya. Omi tidak berdaya.
Di luar, ketika Song Qintian melihat Mutiara Biru, dia segera datang dan tersenyum. Mutiara Biru, sudah lama kamu tidak di sini. Bagaimana kabarmu? Song Qintian mencoba untuk menjadi imut, tetapi itu menjengkelkan tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Dan awalnya Blue Pearl tidak terlalu membenci Song Qintian, dia hanya tidak menyukainya. Namun, karena Song Xiaolou mulai datang untuk mengganggu, dia bahkan membenci Song Qintian bersamanya, dan Song Xiaolou baru saja mulai mengganggunya di minggu lalu. Song Qintian, tolong tinggalkan pavilion Qingju, maaf kamu tidak diterima di sini. Mutiara Biru, ada apa denganmu? Kenapa kamu begitu jijik padaku? Bahkan jika kamu tidak menyukaiku sebelumnya, kamu tidak begitu membenciku. Tidak ada alasan mengapa itu menjijikkan bagi kedua saudaramu di keluarga Song. Song Qintian berkata, apakah itu karena saudaraku telah melecehkanmu selama beberapa hari terakhir? Jangan khawatir, aku sudah memperingatkan saudaraku pagi ini bahwa dia tidak akan pernah mengganggumu lagi. Hei, Mutiara Biru mencibir. Pada saat itu, Song Qintian melihat Omi yang sedang melihat sekeliling tidak jauh. Song Qintian sangat marah, dia sudah memperingatkan saudaranya pagi ini, jadi mengapa Omi masih muncul di sini? 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Song Qintian dengan marah berjalan menuju Omi. Lo kecil, teriak Song Qintian, teriakannya terdengar oleh seluruh pavilion Qingju, yang melihat ke arahnya. Omi menoleh untuk melihat Song Qintian dan berkata dengan acuh tak acuh, ada yang salah. Omi bahkan tidak memanggil kakak, sekarang, karena Omi sudah tahu bahwa tidak ada cara untuk tidak mempermasalahkannya, karena itu masalahnya, Omi tidak perlu menyembunyikan dirinya, meledak saja, dan kemudian, biarkan semuanya pergi. Xiaolou, apa yang kamu lakukan di sini? Oh, apakah saya perlu melaporkan kembali kepada Anda tentang apa yang saya lakukan di sini? Saya sudah menjelaskan, saya di sini untuk belajar seni kedokteran. Tatapan Song Qintian dingin, meskipun dia biasanya merawat saudara ini dengan cukup baik, tetapi ini karena keluarganya. Tetapi jika saudara ini tidak menghormatinya atau bahkan melanggar minatnya, ini akan menjadi cerita yang berbeda. Xiaolou, aku menjelaskan kepadamu pagi ini bahwa kamu tidak diizinkan untuk kembali ke pavilion Qingju mulai sekarang. Tetapi kamu benar-benar mengabaikan kata-kataku. Ya, sepertinya aku biasanya sangat memanjakanmu, yang menyebabkan kamu bahkan berani mengabaikan kata-kata saya sekarang. Saya sekarang memerintahkan Anda untuk segera keluar dari sini dan berjanji untuk tidak kembali ke pavilion Qingju mulai sekarang. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak mengingat cinta persaudaraan Anda. Teriak Song Qintian. Semua orang melihat mereka berdua bersaudara sambil menunjuk mereka, bertanya-tanya apakah mereka diam-diam mengejek sesuatu. Omi meninggalkan mulutnya dengan jijik dan berkata, Song Qintian, saya di sini hanya untuk belajar seni medis. Jika Anda bermain-main dengan saya lagi, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda wajah apapun. Baiklah, mari kita lihat bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Kamu tidak memiliki keterampilan sama sekali, tetapi kamu benar-benar berani untuk berbicara kembali. Setelah mengatakan itu, Song Qintian melambaikan telapak tangannya dan dengan keras menamparnya ke arah Omi. Namun, tamparan Song Qintian berhenti di udara ketika mencapai setengah jalan. Karena, satu tangan Omi di lengan Song Qintian, membuat Song Qintian tidak mungkin melanjutkan pertarungan. Hanya bercanda. Omi telah berlatih Hercules dan memiliki kekuatan lengan yang menakutkan sebesar 30.000 pound. Bahkan 10 Song Qintian tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan Omi. Kamu, lagu. Qintian marah dan kaget, marah karena Omi berani melawannya, kakaknya, kaget karena Omi, sampah tingkat dalam, mampu menghentikannya untuk menamparnya, meskipun dia tidak menunjukkan kekuatan apapun, tetapi dia adalah seorang kesempurnaan besar bawaan ini sudah cukup menakutkan. Omi berkata, lagu Qintian, pergi dari sini sekarang, atau jangan salahkan aku, kesabaranku terbatas. Song Qintian mengamuk, lo kecil, aku saudaramu, kamu. Omi tidak bisa menahan lagi, dan dengan tamparan dan teriakan, Song Qintian ditampar oleh Omi dan terbang keluar dari gerbang pavilion Qingju dan keluar ke jalan. Apa? Banyak orang terkejut, karena semua orang tahu bahwa Song Qintian adalah jenius muda nomor 1 di kota Canggu, tetapi dia sebenarnya ditampar dan diterbangkan oleh Omi. Song Qintian, yang saat ini terbang ke jalan, jatuh ke tanah dan tercengang. Namun, dia tidak terluka parah karena dia merasa bahwa gravitasi ketika dia mendarat di tanah tampaknya telah ditangani dengan cara khusus. Yaitu Omi melakukannya dengan sengaja. Ya, ketika Omi mengipasi dia sengaja mengendalikan kekuatan sehingga dia mendarat dengan cara yang paling ringan mungkin. Omi melakukan ini karena Song Qintian, bagaimanapun, adalah kakak laki-laki dari tubuhnya, memberikan Song Xiaolou ini hanya sebuah wajah. Bagaimana Xiaolou bisa begitu kuat? Ini pasti mimpi, itu pasti. Song Qintian, yang jatuh ke tanah, tampak tercengang saat dia berbicara pada dirinya sendiri. Di pavilion Qingju, semua orang termasuk Blue Pearl dan Mo Xiaoqi memandang Omi dengan tidak percaya, sampah tingkat sekte dalam yang semua orang tahu terlalu misterius untuk tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang begitu besar. Omi berjalan ke Blue Pearl dan berkata, Blue Pearl, dengarkan aku, satu-satunya orang yang menarik perhatianku di pavilion Qingju ini adalah ayahmu, aku tidak tertarik pada hal lain. Aku akan kembali hari ini, aku akan datang. Kembali lagi di lain hari, saya harap Anda tidak akan salah paham dengan niat saya saat itu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Mutiara biru itu tercengang di sana, menatap Omi dengan bingung. Tapi tentu saja, rasa jijiknya pada Omi tidak akan hilang hanya karena itu. Perasaan pertamanya ketika dia sadar kembali adalah bahwa itu pasti semacam pertunjukan lagi. Blue Pearl tiba-tiba berteriak, Song Xiaolou, tunggu sebentar. Omi berhenti dan berkata, ada apa?
Song Xiaolou, aku ingin memberitahumu sesuatu, karena itu masalahnya. Aku tidak ingin menyembunyikannya. Aku akan mengumumkan di depan umum hari ini bahwa aku, Blue Pearl, sudah memiliki seseorang yang aku suka, dan dia adalah Lin Yu. Bukan urusanku. Omi berjalan keluar dari pavilion Qingju. Alis Blue Pearl berkerut, Song bukan urusannya. Jika Song Xiaolou berakting, maka dia seharusnya segera membuatnya kesal dan kemudian mengungkapkan bentuk aslinya. Omi berjalan keluar dari pavilion Qingju dan langsung masuk ke kereta binatang. Tuan muda kedua, kemana kamu akan pergi? Wang Kai sibuk bertanya. Omi baru saja menamparkan Song Qintian. Dia juga telah melihatnya dan masih sok saat ini. Tuan muda kedua, kemana kamu akan pergi sekarang? Wang Kai bertanya 2 kali sebelum Sang Don kembali sadar. Terserah. Omi bergema. Kalau begitu mari kita pergi ke rumah 100 bunga. Berkendara. Wang Kai segera pergi ke rumah 100 bunga. Dia segera tiba di rumah 100 bunga. Tuan muda kedua, ini dia. Oh, lagi pula Omi bosan. Rumah 100 bunga itu. Jadi mari kita lihat siapa cuy kecil itu. Daftar bab. Navigasi pos. Posting. 796. Aigo, lagu tuan muda kedua ada di sini. Lagu tuan muda kedua, tolong, Nona Xiao Cui sedang menunggumu. Omi dibawa oleh Germo ke lantai 5 rumah 100 bunga, dan di pintu sebuah kamar mewah, Germo berkata, Tuan muda kedua Song, masuk Cui kecil menunggumu di dalam. Omi tidak mengatakan apa-apa dan segera memasuki ruangan mewah itu, dan benar saja, seorang gadis muda yang luar biasa menyambutnya. Pangeran kedua, kamu di sini. Gadis cantik itu sibuk tersenyum. Omi sedikit terkejut dalam hatinya, aku tidak menyangka seorang wanita rumah kaca begitu cantik. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat. Wanita bernama Xiao Cui ini sangat cantik, benar-benar sebagus pembunuh tadi malam. Sayang sekali dia juga sangat cantik seperti ayam, tapi itu membuat Omi terlihat sedikit impulsif secara seksual. Tuan muda kedua, mari duduk dan minum. Cui kecil itu menyerahkan segelas anggur. Omi meletakkan gelasnya dan tersenyum, karena kita di sini, mari kita coba. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat. Apa yang kamu katakan? Tuwiti itu mungkin tidak mengerti apa maksud Omi. Hahaha, buka bajumu, kata Omi sambil mengedipkan mata. Di pavilion Qingju tidak belajar keterampilan medis, Omi sudah tidak dalam suasana hati yang baik. Kebetulan datang ke rumah 100 bunga. Lihat Xiao Cui ini sangat cantik. Omi secara terbuka, terlepas dari apakah dia ayam, bagaimanapun, ini tubuh bukan miliknya. Situs web pertama Mkansu 8. Net. Namun pada saat ini, Omi tiba-tiba merasa ada seseorang yang menggunakan mantra jimat padanya. Alis Omi berkerut, Xiao Cui ini benar-benar menggunakan mesmerisme pada saya. Nah, kalau begitu, saya lebih suka berpura-pura sebentar, untuk melihat apa yang dia lakukan. Saya katakan, ya, wanita cantik seperti itu, bagaimana dia bisa menjadi ayam? Omi bertindak seolah-olah dia disihir, matanya linglung. Omi memang merasa bahwa teknik memikat Cui kecil ini sangat pintar, mungkin di atas lagu pengantar tidurnya. Jika bukan karena fakta bahwa roh Omi serta wilayahnya lebih kuat dari miliknya, dia mungkin benar-benar terpesona olehnya. Pada saat ini, Cui kecil itu mengira Omi tersihir, dengan dengusan menghina, pelacur, bahkan kamu layak untuk tubuhku, kamu hanyalah alat untuk uangku. Selamat memimpikannya mimpi musim semi dan musim gugurmu. Mulut Omi sekarang terbelah menjadi senyuman, dia sudah tahu bahwa di masa lalu, Song Xiaolou datang ke sini, dia bahkan tidak memiliki kebencian dengan Xiao Cui ini, itu semua karena dia disihir, dan kemudian dia berpikir sesuatu telah terjadi. Omi tiba-tiba berguling dan menekan Xiao Cui ke tempat tidur. Ah, seru Xiao Cui, terkejut bahwa orang yang disihirnya tiba-tiba bangkit dan dihancurkan olehnya. Kamu, Omi berkata, berapa lama lagi Anda ingin menggunakan mesmerisme pada saya? Itu tidak mungkin. Dao. Omi tersenyum, hari ini, tidak peduli apa, aku akan benar-benar mendapatkanmu sekali saja, dan itu tidak akan sia-sia untuk emas dan perak yang telah kuhabiskan untukmu selama ini. Lepaskan aku. Xiao Cui segera meronta, tetapi kekuatan Omi terlalu besar, tidak mungkin baginya untuk melawannya. Xiao Cui segera menggunakan hipnosis lagi, mencoba menghipnotis lagi, tetapi baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia tidak bisa menghipnotis Omi sama sekali. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Kenapa begitu? Jade ngeri, air mata. Pada saat itu, Omi merobek dengan paksa, merobek bulu Xiao Cui. Xiao Cui ingin berteriak tapi tiba-tiba, mulut Omi menahannya. Xiao Cui berjuang keras tetapi dia tidak dapat melepaskan diri. Fiu, beberapa menit kemudian, Omi menghela napas dalam-dalam dan tertawa, sulit dipercaya bahwa kamu masih Oh, Xiao Cui terisak, dia ingin mati. Omi tersenyum acuh tak acuh dan menekan lagi. Dan Sep, butuh waktu sekitar setengah jam untuk gerakan itu berakhir. Mata Xiao Cui sudah bengkak karena menangis. Omi berkata, saya menghabiskan uang, ini benar dan tepat, untuk menyalahkan hanya Anda yang tidak pandai, hahaha. Omi mengenakan pakaiannya, dia sebenarnya cukup malu di dalam, meskipun ini adalah dunia ingatan, tetapi bagaimanapun juga ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menggunakan kekuatan pada seorang wanita. Mata Xiao Cui menatap Omi, tapi matanya dipenuhi rasa ingin tahu tentang Omi. Kenapa kamu seperti ini? Jade duduk di tempat tidur dan menutupi dirinya dengan selimut, lalu bertanya. Yang mana yang kamu maksud? Jangan berpura-pura, kamu dulu pecundang dan aku dengan mudah menyihirmu. Hahaha, aku tidak perlu menjelaskannya padamu. Kata Omi, berbalik dan berjalan pergi. Hei, apakah kamu akan pergi begitu saja? Atau yang lain? Dan kamu ingin aku melakukannya lagi? Kamu berharap, lalu apa lagi yang kamu inginkan? Song Xiaolou, bukan, apakah kamu tidak ingin tahu tentang aku? Tidakkah kamu bertanya tentang aku? Tidak tertarik, Omi berbalik dan pergi.
Xiao Cui dengan tertekan mengangkat selimut dan tiba-tiba, tubuh putih mulusnya terungkap, tapi Omi sudah pergi. Ah, Xiao Cui melihat noda darah di spray dan berteriak dengan depresi. Omi meninggalkan rumah 100 bunga. Omi tidak tertarik untuk mengetahui mengapa Xiao Cui menyamar sebagai ayam. Dia bukan dari era ini. Jika tidak, dia mungkin bahkan mencoba mencari tahu plot atau tujuan seperti apa yang dimiliki Xiao Cui. Sayangnya, ini hanya dunia kenangan yang telah lama berubah menjadi debu sejarah, jadi bagaimana jika itu bermakna untuk diketahui? Satu-satunya hal yang berarti bagi Omi sekarang adalah belajar seni penyembuhan. Tunggu, tiba-tiba Omi berhenti berjalan. Teknik hipnosis Xiao Cui tampaknya cukup pintar. Jika satu-satunya hal yang memiliki kedalaman yang berarti bagi Xiao Cui, maka itu adalah teknik hipnosis padanya. Jika saya dapat mempelajari teknik hipnosisnya, mungkin itu adalah teknik lain yang kuat. Bahkan jika saya tidak lagi tega untuk mempraktikkannya sendiri, saya benar-benar dapat memberikannya kepada Sangguan Zuoya. Seni itu tidak berlebihan. Omi memikirkannya. Itu dan jatuh kembali ke rumah 100 bunga. Ya, kali ini Omi mengadakan tujuan belajar hipnotisme. Karena seni medis tidak begitu mudah dipelajari, mari kita lihat apakah kita bisa mempelajari beberapa teknik yang kuat. Ketika dia kembali ke kamar Xiao Cui sudah berpakaian dan sedang duduk di depan cermin rias dengan mata linglung. Omi langsung melihat bahwa dia menangis. Omi menyerahkan sekuntum bunga di tangannya. Xiao Cui terkejut, kembali ke akal sehatnya, menyeka air matanya dan berteriak, "Kamu pergi dan kembali, kamu ingin menakut-nakuti orang sampai mati." Cui kecil, hehehe. Omi segera menghampiri dan memeluknya. "Lepaskan saya." "Tidak, lepaskan. Kamu bajingan, kamu mengambil keperawananku, kamu akan membayar harganya." "Haha konyol, aku membayarnya. Pergi dari sini, aku tidak ingin melihatmu lagi." "Tapi sudah terlambat, aku ingin bertanggung jawab padamu." "Ya, apakah kamu layak untukku?" "Ayolah kamu wanita hijau, bagaimana mungkin aku tidak layak? Apakah kamu tahu siapa aku?" Ini jelas bukan status yang baik untuk datang ke rumah kaca. 797. Persetan denganmu. Baiklah, jadi, mari kita duduk dan berbicara. Tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Apakah kamu tidak ingin tahu tentang aku lagi? Itu hanya sampah di keluarga Song. Jika saya adalah sampah, apakah saya bisa mendapatkan tubuh Anda? Xiao Cui, meskipun ranah Anda tidak tinggi, tetapi mesmerisme sangat bagus mengingat Anda tidak terlalu tua. Mesmerisme dapat mencapai tahap ini. Kuatah. Apakah Anda ingin tahu apa ranah saya? Jika Anda ingin berbicara atau keluar. Oh, aku berada di puncak keagungan bawaan. Ah, dan aku juga tahu mesmerisme. Setelah mengatakan itu, Omi memberikan teknik memukau pada Little Cui. Buka pakaianmu. Ingat URL. Kansu 8. Net. Xiao Cui dengan patuh melepas pakaiannya. Kemudian Omi mengangkat pesonanya. Meskipun Xiao Cui terkejut di dalam, dia segera maju dan menamparkan Omi. Omi tertawa dan berkata, "Tubuh yang luar biasa, melihat tubuh yang luar biasa, tamparan yang sangat berharga." Xiao Cui tersipu dan memelototi Omi. Kamu juga seorang Vertigo Master." "Benar." Tepat pada saat ini, seorang pria memecahkan jendela dan masuk. Xiao Cui terkejut, untungnya dia sudah mengenakan pakaiannya. Mata Omi langsung menatap pria yang memecahkan jendela. Itu adalah pria kuat dari alam persatuan, tetapi hanya pada tingkat pertama dari alam persatuan awal. Untungnya itu tidak kuat, atau Omi tidak akan semudah itu untuk dihadapi. Hanya pada tingkat pertama dari alam persatuan awal, Omi benar-benar tidak takut. "Orang apa?" tanya Omi. Mata pria itu dipenuhi amarah menatap Omi dan berkata, "Song Xiaolou, hari ini aku di sini untuk mengambil nyawamu." "Mengambil nyawaku? Lalu laporkan." "Bagus kalau begitu aku akan membiarkanmu menjadi hantu mati yang bisa dimengerti. Namaku Yang Kaisou, aku sudah pergi dari kota selama beberapa bulan dan kamu benar-benar membunuh bibiku, jika aku tidak memenggal kepalamu. Dan mengambilnya untuk memberi hormat saya hari ini, saya akan mengikuti nama keluarga Anda." Omi sudah mengerti, pasti dengan 4 orang yang membunuhnya tadi malam. Tadi malam pembunuh cantik itu mengatakan sebelum pergi bahwa ketika pamannya kembali untuk mengambil nyawa anjingnya, sepertinya orang ini adalah pamannya. "Oke, aku ingat sekarang. Kalau begitu, kamu bisa mati. Aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya jika kamu ingin aku mati. Kamu tidak berpikir bahwa Wang Caimu bisa melindungimu, kan? Tubuhnya ada di bawah." "Ah," Omi kaget, "Wang Kai sudah mati." Xiao Cui sedang sibuk. "Song Xiaolou, dia adalah orang kuat dari alam persatuan." "Aku tahu, terima kasih. Kalau begitu, kenapa kamu tidak lari?" Cui kecil mengingatkan dengan suara kecil. Omi tersenyum, sepertinya Cui kecil ini telah ditiduri oleh Omi, dan hatinya sedikit tertuju pada Omi. Dan Omi adalah pria yang sangat jahat sehingga dia benar-benar mengingatkan Omi. Pada saat ini, pria kerajaan persatuan itu dengan dingin berkata, "Kamu ayam ini, orang baik tidak melakukannya, lebih suka menjadi ayam. Hari ini kamu pergi untuk memberikan Song Xiaolou untuk menemani pemakaman." Xiao Cui sedikit malu, Song Xiaolou adalah orang yang sangat jahat. Dia sebenarnya sedikit memihak Song Xiaolou di dalam, apakah itu karena dia telah memberinya tubuhnya. "Kamu tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah lagi." Omi berkata dengan tenang, "Kamu bisa membunuhku jika kamu mau, tapi tolong jangan melampiaskan kebencianmu pada seseorang yang tidak berhubungan. Tidak relevan. Bukankah wanita jalang ini benar-benar harus berbicara dengan seseorang yang jahat sepertimu, dan bukankah dia seharusnya diizinkan pergi ke pemakamanmu?" Dan EBS. Wow. Pria Unity Realm menghunus pedangnya. Omi berkata, "Lakukan, aku ingin melihat kekuatanmu." Swoosh. Pedang pria Unity Realm itu menembus udara dan datang seperti kilat. Omi terkejut di dalam, pedang yang sangat kuat tingkat pertama dari alam persatuan di dunia ini jelas lebih kuat daripada rekan-rekannya di dunia luar. Namun, Omi juga tidak lemah.
Omi tidak menggunakan pedang, tubuhnya berfungsi dengan Hercules Divine Power, dan kemudian Hercules Divine Power berkumpul di lengan kanannya, dan kemudian dia meninju lurus ke arah lawan. Omi mengedarkan kekuatan ilahi Hercules dan kekuatan ayunan di lengannya sangat hebat. Meskipun tidak ada pedang yang berat, kekuatan pukulan di lengannya pasti lebih dari 5.000 pound. Yang Kaisou merasa seperti sebuah batu besar menabraknya secara langsung dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Bagaimana itu bisa menjadi pukulan yang kuat? Yang Kaisou ngeri, dan pedang di tangannya tiba-tiba ditekan oleh pukulan Omi, dan bahkan jika dia menerapkannya, kekuatannya telah sangat berkurang. Seperti yang diharapkan, ribuan pon tinju berat Omi runtuh. Itu menghancurkan pedang yang Kaisou dalam satu pukulan. Bang! Tubuh yang Kaisou terbang keluar dari tempat dia baru saja memecahkan jendela untuk masuk. Sangat disayangkan bagaimana dia masuk dan keluar. Wow! Pada saat ini, Xiao Cui sudah tercengang. Apakah ini masih Song Xiao Lou? Sebuah pukulan meniup alam persatuan. Setelah terlempar keluar jendela, Yang Kaisou menutupi dadanya dan dengan cepat melarikan diri, dan wajahnya pucat pasi. Dia jelas terluka. Omi memperhatikannya melarikan diri ke kejauhan, tetapi tidak mengejarnya. Bagaimanapun juga ini bukan dendam Omi, tidak perlu membuang waktu lagi. Dia hanya berharap dia tidak akan kembali untuk terbunuh. Xiao Cui juga berlari ke jendela, melihat Yang Kaisou yang melarikan diri, sibuk berkata, Song Xiao Lou, bagaimana kamu bisa? Bagaimana kamu? Dia adalah orang kuat dari alam persatuan. Omi mendengus, saya telah mengalahkan puncak alam persatuan awal dengan kekuatan saya yang paling kuat, jadi ini bukan apa-apa. Apa? Apakah kamu Song Xiao Lou atau bukan? Omi memandang, ya, aku bukan Song Xiao Lou, aku dari dunia lain, aku hanya memiliki jiwa yang menempati tubuh Song Xiao Lou. Ah, dunia lain. Jiwa mengambil alih tubuh. Ya, mungkin kamu tidak percaya, tapi itu tidak masalah. Tidak, aku percaya itu, teknik pemindahan jiwa, legenda, apakah itu mirip? Ya, aku yang sebenarnya, namaku Omi, tapi jangan beritahu siapapun tentang ini ya, identitasku saat ini adalah Song Xiao Lou. Jika orang tua dan kerabat Song Xiao Lou mengetahuinya, mereka pasti tidak akan dapat menerimanya, dan kemudian itu juga akan membuatku kesulitan. Ah, Xiao Cui memandang Omi tidak percaya, dan Omi tidak tahu mengapa dia mengatakan yang sebenarnya. Namun, Omi tidak memberitahunya bahwa ini adalah batu memori, masing-masing dari mereka sebenarnya sudah lama mati, itu pasti akan sangat kejam, Omi tidak ingin mengatakan yang sebenarnya dengan begitu kejam. Baiklah, aku pergi dulu. Lagu Omi, kamu. Apakah ada hal lain? Aku, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Omi tersenyum, mungkinkah kamu berencana untuk memberitahuku siapa dirimu? Nah, katakan padaku, aku ingin melihat apakah statusmu benar-benar mulia. Maafkan aku, Omi, aku sebenarnya berbohong padamu, kau benar. Bagaimana mungkin seseorang dengan status terhormat datang ke rumah kaca? Aku hanya seorang wanita dari keluarga miskin, aku di sini hanya untuk menipu. Sejumlah uang, saya bekerja sama dengan Germo, kita masing-masing akan mendapatkan setengah dari uang itu. Saya hanya tidak berharap bahwa saya jatuh ke tangan Anda, tetapi saya tidak menyalahkan Anda, saya tidak pandai belajar. Omi, kamu bilang kamu dari dunia lain, jadi aku benar-benar ingin meninggalkan dunia ini, maukah kamu membawaku pergi? Aku akan menjadi sapi untukmu, aku hanya ingin keluar dari tempat ini. Dia sepertinya membenci ini tempat. 798. Omi menatap JDT dengan bingung, bertanya-tanya mengapa dia memiliki ide seperti itu. Untuk membawanya keluar dari dunia ini. Ke dunia dari mana Tantomi berasal? Apakah ini lelucon? Ini seperti foto berusia berabad-abad, bisakah Anda mengeluarkan orang di foto itu? Alasan yang sama. Ini adalah dunia memori, tidak seperti dunia nyata, bahkan jika itu adalah dunia asing, tidak mudah untuk memecahkan ruang. Aku mohon. Xiao Cui menatap Omi dengan haus. Jangan bodoh. Kenapa? Apakah tidak ada cara bagimu untuk kembali? Tidak mungkin. Lalu bagaimana kamu bisa berada di dunia kami? Tersambar petir. Jangan berbohong padaku, pasti ada cara agar kau bisa keluar dari sini. Bawa aku bersamamu, oke? 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Oke, jangan konyol, aku akan pergi jika tidak apa-apa. Omi terbang keluar jendela. Xiao Cui berdiri di depan jendela, matanya tampak sedih saat melihat Omi pergi. Omi mengerti bahwa selalu ada beberapa orang yang sangat lelah dengan dunia dan ingin meninggalkan dunia ini, tapi sayangnya, itu tidak mungkin. Omi tidak ingin membuang waktu lagi, dia hanya punya 50 hari, hari ini sudah hari kedua, dia harus memasuki Pavilion Kinju dalam 5 hari dan mulai dibimbing oleh Master Pavilion, harus. Omi menyusuri jalan, orang-orang di jalan sepertinya mengenal Omi dan menghindari Omi. Omi tertekan, apakah Song Xiao Lou seseram itu? Tangkap pencurinya. Seseorang di depan tiba-tiba berteriak. Pencuri, saudari, apakah Anda tahu siapa saya? Saya adalah tuan muda dari keluarga Yun, dan saya akan mengambil tongkat yang Anda perhatikan ini. Menangkap pencuri. Bang, orang tua itu tersungkur ke tanah dengan tamparan. Berteriak lagi dan aku akan membunuhmu. Banyak orang di jalan melihatnya, tetapi tidak ada yang berani naik karena pihak lain adalah tuan muda dari keluarga Yun, dan meskipun keluarga Yun tidak sebagus keluarga Song, tidak ada yang berani mengacaukannya. Pada saat ini, Omi berjalan. Aku juga tertarik dengan kruk ini. Omi menyambar kruk itu. Yo, ini lagu tuan muda kedua, oke, kamu secara alami akan memberikannya kepadamu jika kamu menyukainya. Tuan muda dari keluarga Yun itu juga tidak memiliki keluhan. Mengatakan itu, Omi menyerahkan tongkat itu kepada lelaki tua yang tersungkur ke tanah. Orang tua itu menatap Omi dengan ketakutan. Pak tua, ambil kembali, tidak ada yang berani mencuri kruk darimu lagi. Kata Omi.
Lelaki tua itu memandang Omi dengan bingung, dan akhirnya mengambil kruk dengan gemetar. Lelaki tua ini tentu saja mengenali Song Xiaolou. Pada saat ini, tidak hanya lelaki tua itu, bahkan banyak orang di jalan yang melihatnya juga merasa bingung. Song Xiaolou ini telah meminum obat yang salah. Tuan muda dari keluarga Yun sibuk berkata, Song Xiaolou, apakah kamu gila? Apa yang kamu lakukan? Kamu lucu, bukan? Bersikap baik. Ah, Omi menamparkan. Lagu Xiaolou kamu. Kamu baru saja melukai orang tua ini. Berapa banyak biaya pengobatan yang kamu bayar? Keluarkan sendiri. Jangan membuatku melakukannya. Song Xiaolou, kamu sakit. Bang, Omi memukul tuan muda keluarga Yun itu dengan pukulan, lalu menggeledah tas uang yang dibawanya dan menendangnya pergi. Orang tua, ini adalah biaya medis yang dia berikan padamu. Kamu harus pergi sekarang. Jangan pergi dulu. Terima kasih. Orang-orang di sekitar memandang Omi dengan bingung. Mungkinkah Song Xiaolou yang terkenal akan mengubah cara jahatnya? Dan Ebe. Sep. Tidak peduli apa, hal yang dilakukan Omi pagi ini dengan cepat menyebar di antara sebagian penduduk kota Canggu. Langkah pertama Omi dalam membalikkan citranya adalah keluar sepenuhnya. Omi hanya perlu terus melakukan perbuatan baik, yang pasti akan menghapus ketenaran, sehingga pemilik pavilion Kingju mungkin memiliki kemungkinan untuk membimbing keterampilan medis Omi. Selain itu, tidak ada cara lain bagi Omi untuk meningkatkan keterampilan medisnya. Mustahil bagi Omi untuk memaksa pemilik pavilion itu untuk membimbing keterampilan medis Omi. Belum lagi kekuatan Omi tidak bisa memenangkan pertarungan, dan bahkan jika dia melakukannya, orang tidak akan mau membimbingnya, dan mengancamnya hanya akan membimbingnya ke arah yang salah. Omi tidak melanjutkan perbuatan baik di jalan setelah melakukan perbuatan baik. Jika dia melakukan terlalu banyak perbuatan baik dalam satu hari, orang akan langsung berpikir bahwa dia bertindak dengan sengaja. Ketika Omi melewati sebuah jalan, ia tiba-tiba melihat sebuah rumah di depannya yang dipenuhi dengan lampion putih dan kain putih, seolah-olah mereka sedang mengadakan pemakaman. Omi masuk dan melihat wajah yang familiar di perapian. Itu adalah Yang Kaisou yang sama yang baru saja ingin mengambil kepalanya di rumah kaca. Omi juga melihat seorang gadis berlutut di tanah mengenakan pakaian berkabung. Gadis ini adalah kecantikan yang datang untuk membunuhnya tadi malam. Omi segera berjalan ke aula spiritual. Orang-orang itu terkejut ketika melihat Omi, terutama pria yang baru saja dipukuli oleh Omi di greenhouse. Bibirnya masih putih saat ini dan sepertinya terluka parah. Apa yang kamu lakukan di sini? Pada saat itu, pembunuh bernama Yang Si menyerang Omi dengan pedang. Kacing. Omi bertarung dengan pedangnya dalam satu gerakan. Yang Kaisou berkata, si kecil, kamu mundur, bahkan aku bukan tandingannya. Setelah mengatakan itu, Yang Kaisou menatap Omi dengan marah dan mendengus, Song Xiaolou, apakah kamu masih ingin datang dan menghancurkan mayatnya? Omi berkata, aku akan mengambil satu dupa dan pergi. Omi menyelesaikan 3 pembakaran dupa, bersujud beberapa kali, lalu bangkit dan berjalan ke Yang Kaisou dan berkata, berdiri diam. Setelah mengatakan itu, Omi menusukkan beberapa jarum perak ke tubuh Yang Kaisou. Anda. Sekitar beberapa menit kemudian, Omi berkata, lukamu sudah sembuh. Omi berbalik dan pergi. Orang-orang itu semua memandang Omi dengan bingung. Omi tidak ingin melakukan apa-apa. Dia kebetulan menemukan mereka, hanya tiang dupa. Bagaimanapun, dia dibunuh oleh Song Xiaolou. Omi kemudian kembali ke rumah. Wang Kai telah terbunuh. Omi tidak memiliki pengikut yang tersisa. Tuan muda kedua, Anda kembali. Tuan dan Tuan tua telah mencari Anda selama setengah hari. Seorang pelayan berkata, mencariku untuk apa? Kamu harus pergi sekarang. Omi sebenarnya tahu, itu pasti pagi Omi menamparkan Song Qintian. Omi tiba di lobi, dan tentu saja banyak orang yang menunggunya. Omi masuk. Seorang pria parubaya bertanya, apakah yang dikatakan Tian yang rajin itu benar? Omi tahu bahwa orang ini pasti ayah Song Xiaolou. Ya, kamu benar-benar menamparkan Flying Qintian. Seorang lelaki tua bertanya, lelaki tua ini adalah kakek Song Xiaolou. Dalam hatinya, Omi bertanya-tanya apakah dia memiliki hal-hal baik, seperti metode merit atau apa, tetapi seharusnya tidak ada, karena mencapai level ini sudah bukan merupakan faktor dalam metode merit. Pikirkan saja seni bela diri Omi, jika rusak turun, ilmu pedangnya hanya akan menjadi seni bela diri kelas 9. Ya, aku tidak percaya. Seorang wanita berkata, wanita ini adalah ibu Song Xiaolou. Ah, itu tidak masalah. Saat itu, wanita itu tiba-tiba menyerang Omi, mencoba menguji keterampilan seni bela dirinya. 799. Boom. Omi menepuk kepalanya tanpa menoleh ke belakang. Wow, wanita itu terbang dalam sekejap. Ah, orang banyak memandang Omi dengan kaget. Beraninya kamu, bahkan seorang ibu berani memukul. Pria parubaya itu berteriak. Omi tersenyum, dia ingin menguji saya, bagaimana dia bisa menguji saya jika saya tidak memukulnya. Selain itu, saya tidak menyakitinya. Baiklah, saya akan pergi jika tidak ada yang lain. Omi akan berjalan keluar dari aula. Tepat ketika dia pergi, suara yang sangat tajam datang dari belakangnya. Tidak, lebih tepatnya, itu menusuk. Suara itu sangat tajam sehingga menjadi seperti pedang yang akan menusuk seseorang. Dan tidak terlihat. Ah, Omi merasakan sakit di kepalanya. Tidak, seluruh tubuhnya sakit. Justru tidak mungkin untuk mengetahui bagian mana dari tubuhnya yang sakit sama sekali. Omi sama sekali bukan tandingan. Tapi, Omi berjuang untuk berbalik. Dia masih mengerti siapa yang melancarkan serangan suara padanya. Ya, serangan suara yang sangat kuat.
Itu adalah seorang wanita tua dengan rambut putih. Wanita tua ini adalah Nenek Song Xiaolou, ahli terbaik kedua di kota Canggu. Ranah seni bela dirinya adalah tahap tengah dari alam persatuan. Tapi, dia bisa diklasifikasikan sebagai ahli terbaik kedua dalam kota Canggu. Jelas bahwa dia tidak bergantung pada seni bela diri. Tetapi, serangan suara, dia benar-benar mampu bertarung dengan tingkat akhir dari alam persatuan. Ini adalah alasan mengapa dia adalah ahli terbaik kedua di Canggu kota. Namun, beberapa detik kemudian, wanita tua itu menghentikan serangan suaranya. Rasa sakit yang tak dapat dijelaskan di tubuh Omi hanya berakhir, terlalu kuat. Omi tidak ada tandingannya sama sekali. Dalam hal ranah Omi hanya di alam bawaan, bukan alam sama sekali. Situs web pertama Kansu 8. Net. Nenek. Omi memanggil dengan nada suara Song Xiaolou. Ada alasan mengapa Omi memanggil neneknya. Serangan suaranya begitu kuat, maka dia harus memiliki rahasia teknik suara. Jika dia membawa rahasia ini kembali ke Simran, mungkin di masa depan Simran juga bisa mencapai level yang begitu kuat. Karena itulah Omi memastikan untuk mendapatkan rahasia metode suaranya. Itulah sebabnya Omi memanggil neneknya. Lo kecil, beritahu nenek dengan jujur tentang semua yang terjadi padamu. Perintah wanita tua itu. Omi mengatupkan giginya. Sepertinya sekarang, dia hanya bisa mengandalkan penipuan dan membuat alasan untuk menjelaskan. Nenek, aku tidak bisa mengatakannya. Omi membuat alasan yang misterius. Kenapa kamu tidak bisa mengatakannya? Bahkan aku tidak bisa bicara. Nenek, aku hanya bisa memberimu satu orang untuk diceritakan. Dan kamu tidak bisa memberitahu orang lain, atau itu akan membunuhmu. Omi harus mengarang cerita misterius untuk menyembunyikannya. Oke, ikuti aku. Omi dibawa ke ruang rahasia. Lo kecil, sekarang kamu bisa bicara dengan nenek. Baru saat itulah Omi berkata, Nenek, sebenarnya, aku bukan cowok, aku sebenarnya jenius. Lo kecil, nenek telah memperhatikanmu tumbuh sejak kamu masih kecil. Apakah kamu masih tidak tahu apakah kamu adalah nenek yang jenius? Katakan apa yang terjadi padamu. Omi agak ngeri melihat wanita tua ini agak keras, serangan suaranya terlalu kuat. Nenek, itu benar, saya memiliki master di belakang saya. Semua keterampilan saya diajarkan olehnya, tetapi dia membuat saya harus merahasiakannya dan menyuruh saya untuk bertindak seperti pecundang. Ini agar saya bisa lebih baik melakukan apa yang dia lakukan. Perlu saya lakukan di masa depan. Bagaimana aku tidak tahu kamu ada di... Katakan apa? Nenek, percayalah, tidak ada gunanya bagimu untuk mengetahui pria di belakangku, belum lagi dirimu, tidak sebanding dengan 100 kakek nenek. Aku tidak tahu persis wilayahnya, yang aku tahu hanyalah itu. Dia setidaknya berada di kesempurnaan besar alam persatuan, dan dia mengatakan bahwa setelah dia melatihku, dia ingin aku mencapai sesuatu yang sangat penting, seolah-olah itu ada hubungannya dengan kaisar. Wanita tua itu menatap Omi dengan bingung. Nenek, hanya itu yang bisa kukatakan, dan hanya itu yang aku tahu. Jadi, selama ini aku bertingkah seperti laki-laki. Jika itu masalahnya, lalu mengapa kamu menampilkan keterampilan seni bela diri kamu lagi hari ini? Itu karena, kemarin, master di belakang saya datang menemui saya, dan dia tiba-tiba mengatakan kepada saya bahwa operasi akan diajukan, dan bahwa tugas yang harus saya selesaikan telah diserahkan kepada orang lain, seperti yang saya lakukan. Belum mencapai kekuatan saya. Namun, masalah ini tidak boleh diungkapkan sebelumnya. Jika tidak, jika operasi mereka gagal, mereka mungkin akan berpikir bahwa saya telah membocorkan beberapa rahasia. Apa? Secara misterius, mungkinkah seseorang mencoba merebut tahta? Mungkin begitu. Nenek, sebaiknya berhenti bertanya. Meskipun keluarga Song kami adalah keluarga nomor 1 di kota Canggu, melihat keluar, keluarga kami tidak banyak. Baiklah, aku tidak akan bertanya lagi padamu, ada baiknya kamu bukan sampah pada akhirnya. Omi tersenyum acuh tak acuh. Nenek, serangan suaramu sangat kuat. Tentu saja, sayang sekali Anda tidak memiliki bakat untuk itu, atau saya akan mengajarkannya kepada Anda. Omi sibuk berkata, Nenek, teknik apa yang sedang kamu latih? Tai Xuan Yin, apa, kamu benar-benar ingin belajar? Kalau nenek mau, tentu saya mau mencoba. Belum tentu saya tidak punya bakat untuk itu. Saya tidak menyembunyikannya dari nenek. Saya tidak hanya berbakat dalam pencak silat. Saya juga tahu ilmu kedokteran. Saya, sampai ke tingkat kelima. Juga, saya juga tahu seni pesona. Dan saya telah mencapai tingkat 6 yang lebih rendah. Omi tidak tahu apakah di dunia ini, mesmerisme tidak memiliki nilai juga. Jadi dia segera mengubahnya menjadi di bawah kelas 6 dan tidak tahu apakah itu akan muncul dengan sendirinya. Untungnya, Omi telah bertaruh dengan benar. Di dunia ini, mesmerisme juga diukur dengan berapa banyak nilainya. Tidak mungkin, itu benar-benar palsu. Wanita tua itu terkejut. Tentu saja itu nyata, aku tidak akan membohongimu. Meskipun kakak adalah pemuda pertama di kota Canggu, dia tidak berharga di hadapanku. Lo kecil, sulit dipercaya ini benar. Hei, nenek, aku cucumu. Kamu dan kakek sama-sama kuat. Bagaimana kamu bisa melahirkan sampah seperti aku? Hahaha, ya, sudah kubilang. Bagaimana kita bisa memiliki cucu yang tidak berguna? Jadi itu tersembunyi begitu dalam. Kamu jenius ah. Hus, nenek tetap low profile. Meskipun saya tidak perlu menyelesaikan tugas di belakang layar sekarang, Tuhan tahu apa yang diinginkan orang-orang di belakang layar. Mereka telah melatih saya secara diam-diam. Mungkin akan ada hari ketika saya akan dibutuhkan. Oke, nenek senang dan tidak akan memaksamu lebih jauh, jadi jaga dirimu baik-baik. Datanglah ke kamarku di malam hari, aku akan mengajarimu Tai Xuan Yin. Jika kamu memiliki bakat, kamu akan mempelajarinya. Terima kasih, nenek. Omi merasa senang di dalam. Akhirnya tiba saatnya untuk mendapatkan Tai Xuan Yin. Omi bertanya, nenek, seberapa canggih Tai Xuan Yin ini?
Hahaha, Xiao Lou, bukan karena nenek berbohong padamu. Tai Xuan Yin milik nenek adalah salah satu dari 10 metode suara terbaik di benua ini. Ini adalah rahasia seni bela diri kelas 10. 800. Wow, Omi sangat senang. Dalam hal peringkat, bahkan levelnya lebih tinggi dari ilmu pedang Omi. Wanita tua itu menambahkan, Tai Xuan Yin saya, ditambah dengan patung batu giok onyx yang saya peroleh sebelumnya, dan aliran udara mulut besi saya yang unik, kekuatan serangan nenek dengan peluit biasa sekarang mencapai kekuatan bela diri puncak peringkat ke-14. Wow, tidak heran nenek begitu kuat. Omi sibuk tersanjung. Tai Xuan Yin itu hanya seni bela diri kelas 10. Jika itu hanya Tai Xuan Yin, itu hanya akan mampu mengerahkan kekuatan seni bela diri kelas 10. Itu terlalu lemah untuk orang kuat di alam persatuan. Jadi bagaimana menggunakan kekuatan yang lebih kuat nanti? Semua terserah pada individu untuk memahami dan menciptakan. Sama seperti teknik pedang Omi, itu hanya 9 tingkat, tetapi Omi dengan pedang yang berat dapat mengerahkan kekuatan 13 tingkat. Tentu saja, itu adalah 13 kelas kekuatan seni bela diri yang lebih rendah. Omi menggunakan cerita misterius untuk mengelabui keluarga Song, tapi tentu saja, tidak ada yang tahu apakah mereka akan curiga. Bagaimanapun juga Omi mengatakannya dengan sangat misterius sehingga bahkan jika mereka melakukannya, mereka hanya akan berpikir bahwa Omi tidak ingin menceritakannya. Kebenaran, malam itu Omi menuju kamar wanita tua itu. Kemudian, Omi menghafal rahasia Tai Xuan Yin, dan ketika dia kembali Omi mengajarkannya kepada Simran. Nenek, kalau begitu aku akan kembali dan berlatih dengan benar. Bagus. Omi pergi dengan senang hati. Setelah Omi pergi, seorang lelaki tua berkata, wanita tua, apakah kamu benar-benar percaya itu? Ingat URL, Kansu 8, net. Jadi bagaimana jika kamu tidak percaya, jika Little Lou berbohong kepada kami? Jelas bahwa dia tidak ingin mengatakan yang sebenarnya kepada kami, karena dia tidak ingin mengatakan yang sebenarnya kepada kami, mengapa kami harus memaksanya? Lagi pula tidak peduli apa kebenarannya, tetapi kekuatannya dipajang. Cucu kita bukanlah pemborosan tingkat dalam itu sudah cukup. Juga, hahaha, alangkah senangnya. Kupikir itu sia-sia, tapi aku tidak menyangka itu akan menjadi kejutan besar. Hehe, bakat Little Lou, Spike kakaknya tidak tahu berapa banyak jalan yang harus dilalui. Hari berikutnya, Omi siap berangkat lagi ke Pavilion Kingju. Bagaimanapun, tujuan Omi adalah untuk mempelajari keterampilan medis dan menyelamatkan Leona, hal lain tidak penting. Tentu saja, teknik memukau di rumah 100 bunga cuy kecil. Jika memungkinkan, Omi ingin mempelajarinya dan kembali mempraktekkannya sendiri atau memberikannya kepada Samira. Bahkan sebelum Omi berjalan keluar pintu, dia bertemu dengan kakak laki-lakinya Song Qintian. Song Qintian tampak jompo, dan tubuhnya penuh alkohol. Jika saya tidak salah, baru saja King Lou atau sesuatu seperti itu kembali. Yo, Xiao Lou, kemana kamu pergi sepagi ini? Song Qintian berkata dengan cara yin dan yang. Omi menatapnya, alasan mengapa kakak laki-laki ini begitu jompo dalam semalam ada hubungannya dengan Omi, karena Omi tiba-tiba begitu kuat dan berbakat, bayangkan betapa kerasnya hal itu menimpanya. Kakak, selamat pagi. Omi tidak repot-repot berbicara omong kosong dengannya dan pergi. Berhenti. Kakak, apakah ada yang lain? Apakah kamu akan pergi ke rumah kaca lagi? Omi menganggukkan kepalanya tanpa ragu. Ya, aku Pavilion Kingju. Hahaha, ya, kamu lebih kuat dariku sekarang. Tentu saja kamu bisa mengabaikan perasaanku, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Omi mendengus, lagu Qintian. Nona Mutiara Biru tidak menyukaimu. Bangun lebih awal. Baiklah, aku tidak ingin membuang waktuku untuk berbicara omong kosong denganmu. Omi berbalik dan pergi. Tidak jauh, sebuah suara keluar, Xiao Lou. Hei, kakek, ini kamu. Itu adalah seorang lelaki tua, memanggil dari pavilion beberapa puluh meter jauhnya. Om, terbang ke pavilion itu. Lou, kemana kamu pergi sepagi ini? Kakek, aku akan pergi ke pavilion Kingju. Untuk apa kamu pergi ke pavilion Kingju? Oh, bukankah nenek memberitahumu? Aku juga pandai menyembuhkan. Tentu saja aku akan belajar penyembuhan. Aku ingin meningkatkan tingkat penyembuhanku. Aku saat ini di tingkat kelima. Aku ingin sebutkan tingkat ketujuh ke atas atau ke bawah. Kamu bukan untuk gadis mutiara biru itu. Tentu saja tidak. Saya pikir Anda mendekati gadis mutiara biru dengan tujuan belajar kedokteran. Kakek bereaksi berlebihan. Saya tidak perlu menyamar sebagai pria dan pecundang lagi. Jadi saya tidak perlu melakukan banyak hal buruk yang membuat saya muak dengan diri saya sendiri. Sayangnya, citra saya telah mendarah daging sehingga pemiliknya dari Pavilion Kingju, yang tidak membimbing saya dalam penyembuhan, tidak punya pilihan selain perlahan membuatnya mengubah kesannya tentang saya. Kakek, aku pergi dulu. Lo kecil, kamu benar-benar ingin belajar seni medis. Tentu, ya, kakek akan membantumu. Bagaimana kamu akan membantuku? Hahaha, Master Pavilion Kingju berhutang budi padaku. Aku secara pribadi akan pergi dan berbicara dengan Master Pavilion dan memintanya untuk mengajarimu seni medis. Kurasa dia tidak akan menolak, bahkan jika dia tidak senang, dia akan setuju. Omi senang. Sepertinya itu benar-benar berjalan dengan baik, menyelamatkan Omi dari terus membuang-buang waktu mencoba memperbaiki citranya. Terima kasih, kakek. Kalau begitu ayo pergi. Bagus. Segera tiba di Pavilion Kingju dan bertemu dengan Nona Mutiara Biru. Kali ini, Nona Mutiara Biru tidak keluar dari jalan untuk mengusir Omi, karena kakek Song Xiaolou juga datang, ahli nomor 1 di kota Canggu, yang tidak berani memberi muka. Apalagi Omi bahkan tidak melihat di Blue Pearl sejak dia memasuki Pavilion Kingju, yang membuat Blue Pearl sedikit bingung. Beri hormat kepada senior Song Jin. Di apotek Master Pavilion memberi penghormatan kepada kakek Song Xiaolou. Hahaha, Tuan Pavilion, tidak perlu sopan, aku mencarimu hari ini, aku punya sesuatu untuk ditanyakan.
Pemilik pavilion King Ju tampak sedikit kesal, pikirnya. Dia datang untuk menemukannya tentang Song Xiaolou dan Mutiara Biru. Apakah dia ingin dia menjanjikan Mutiara Biru kepada Song Xiaolou? Tolong bicara, senior. Master Pavilion berkata dengan tenang. Cucu saya, Xiaolou, dia juga menyukai seni medis, jadi saya ingin memohon kepada Master Pavilion untuk membantu saya membimbingnya dalam seni medis. Senior, maafkan ketidakmampuanku. Master Pavilion berpikir bahwa alasan Omi datang ke sini untuk belajar seni medis hanya untuk mendekati Mutiara Biru dengan kedok belajar kedokteran. Kakek Song Xiaolou tampak tidak senang dan berkata, apa, sangat tidak sopan. Kamu pernah berhutang budi padaku, jadi anggap ini sebagai membalas budiku. Kakek Song Xiaolou kasar, sepertinya kakek Song Xiaolou bukan orang baik, dan dia agak marah ketika dia melihat bahwa Tuan Museum tidak menunjukkan muka. Senior, Song Xiaolou tidak benar-benar ingin belajar seni medis, dia hanya mengambil kesempatan untuk mendekati putriku, maafkan aku karena menolak. Tuan Pavilion, jangan khawatir tentang ini, Xiaolouku sangat luar biasa sehingga dia mungkin tidak tertarik pada putrimu, kamu terlalu khawatir. Master Pavilion tercengang. Omi tersenyum, Tuan Pavilion, saya benar-benar di sini untuk belajar seni medis, dan sejujurnya, saya saat ini berada di tingkat kelima, lebih baik dari putri Anda. Master Pavilion cemberut, bahkan lebih baik dari putrinya. Perbandingan yang membanggakan. Omi berkata, lalu bagaimana dengan ini? Biarkan saya bersaing dengan putri Anda, dan jika keterampilan medis saya melampaui putri Anda akan dengan tulus mengajari saya, bagaimana dengan itu? Jika saya kalah, maka saya tidak akan mengambil langkah lagi ke King Ju. Pavilion, daftar bab, navigasi pos, posting, bersambung.